Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syada anna Muhammadan abdu rasuluh, amma ba'du. Sahabat, seorang ibu mendidik anaknya dari sejak kecil. Lulus SMA, masuk perguruan tinggi. Kemudian selesai mengikuti strata S2. Dia lepas anaknya karena dia akan kuliah di luar kota. Apa yang dipesankan oleh ibu yang mendidik itu kepada anaknya ketika anaknya yang sarjana akan melanjutkan kuliah magister di luar kota? Pasti ada nasihat, jaga sholat, hati-hati pergaulan, dan lain sebagainya. Pasti ada nasihat. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 30 juz sudah menjadi pelajaran bagi kita semua. Di ujung Al-Quran Allah menasihati kita agar kita berlindung kepada Allah. Sesoleh apapun godaan itu pasti ada. Karena itu Allah meminta kepada kita, Qul a'udzu birabbil falak, berlindunglah kepada penguasa subuh, pemilik falak, pemilik semesta, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang memang diciptakan, dari kejahatan ciptaan. Mike ini ciptaan Allah. Melalui benak manusia terbentuklah Mike ini. Bisa dipakai benar, bisa dipakai salah. Semua ciptaan Allah tuh bisa dipakai benar, bisa dipakai salah. Berlindunglah dari penyalahgunaan. Ustadz Yuris, Ustadz Ihsan, Mas Bet, Ustadz Epul, ini anugerah dari Allah. Memahami agama. Tapi itu juga bisa digunakan untuk disalahkan. Sebut saja Ustadz Epul yang bahasanya bagus, tiba-tiba dia manfaatkan untuk menggoda seorang yang ayu. Ayu ting ting misalnya. Ya, artinya itu penyalahgunaan. Berlindunglah kepada Allah min syarri ma khalaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Dari malam gelap apabila gulita. Kebodohan tuh gelap, ya. Minadz-dzulumati ilan nur, dari gelap sampai terang. Habis gelap terbitlah terang. Kegelapan adalah masalah. Kenapa kegelapan ini harus kita berlindung kepada Allah dari kegelapan? Karena terlalu mudah setan laknatullah menggoda kita yang sedang gelap. Keur poekeun. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari apa naffatsati fil 'uqad teh? Sihir. Dari sihir. Sihir itu bisa saja sihir dalam bentuk ilmu sihir, bisa juga Ustadz Epul disihir oleh Ayu. Ayu ting ting dewa itu. Ya, itu sihir duniawi. TikTok. Banyak sekali ibu-ibu yang tergoda oleh sahabat-sahabat di TikToknya, bahkan belakangan tidak sedikit ibu-ibu kelas tertentu yang tergoda oleh laki-laki di TikTok. Sampai akhirnya dia rela untuk melepaskan suaminya. Itu TikTok doang itu. Hanya ngobrol, hanya efek ngobrol saja. Itu ngobrol itu anugerah Allah, ciptaan Allah. Obrolan itu ciptaan Allah, tapi bisa dimanfaatkan jadi salah. Dari sihir dengan sesungguhnya yang dilakukan oleh para kahin, oleh para dukun, atau sihir dalam bentuk yang lain, ya, sihir yang merusak mata, yang membuat kita punya penyakit ain, kabitaan penyakit ain tuh, dan secara dramatis ujungnya penyakit ain dibahasakan dengan penyakit yang luar biasa, ya, padahal penyakit yang sangat berbahaya itu kalau sudah mulai kabita. Ya, kalau jadi laki-laki jangan bokasa lah. Ya, bogoh kasa saha. Itu teecreg itu. Teecreg itu. Ya, anugerah. Semua jadi anugerah, tapi kalau semuanya kita santap, insya Allah diabetes. Iya kan? Hipertensi dan lain sebagainya. Hati-hati. Tidak semua anugerah boleh kita santap. Seperti itu. Nah, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini orang-orang hasud ini luar biasa. Orang hasud ini luar biasa karena sekarang ini Indonesia bisa rubuh oleh orang hasud ini. Oleh buzzer. Itu buzzer itu orang hasud itu. Ngomongin apa gitu kan. Ya Rabbana
membicarakan sesuatu yang salah, yang sekarang terus menerus disampaikan, ujungnya jadi seperti benar. Karena diramaikan oleh seorang buzzer yang memiliki 150 handphone dengan 300 akun, masing-masing handphone punya 2, ngajajar itu ada 15 saja. Buzzernya kali 150 kali 2 kali 300 berarti ya. 15 kali 300 sekian yang komentar, dan dia dinyebar ke sekian ribu kontak. Itu luar biasa. Sesuatu yang salah pun akan terasa menjadi benar. Saya ti'ala nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fiha sadiq wa yu'tamanu fiha ar-raibidah. Suatu saat akan datang, saya ti'ala nasi sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yang benar dianggap yusaddiqu fihal kadhib, yang salah, yang bohong disebut benar. Wa yukadzibu fiha sadiq, dan yang jujur, yang benar disebut salah. Wa yu'tamanu fiha ar-raibidah, diamanatkan satu perkara karena ambisi kepada orang yang bukan ahlinya. Masya Allah. Sampai laki-laki yang tidak ahli memimpin, dia maksa pengen kawin hanya karena urusan birahi. Seperti banyak orang tua, Kang Elan, karena anaknya nakal, apa kata orang tua Inggris, orang kawinkan sugan robah si eta nyilakakeun batur gitu kan. Kalau laki-laki rada nakal, kawinkan dengan perempuan, kan jadi korban perempuannya. Itu orang tua cerah gitu. Didik anakmu jangan sampai ngorbanin orang lain atuh. Soalnya kawinkan meh sugan we gitu kan. Itu sugan jadi bager mah tuh bisa. Kawin tuh sudah punya modal bager, bukan sugan jadi bager. Kan itu. Nah, karena urusan nikah, urusan rumah tangga tuh urusan serius, urusan ibadah yang sangat panjang, dipakai iseng, sugan jadi bager. Itu orang tua mikir tuh sih gitu kan. Itu tecrek gitu. Terus harus gimana tuh? Cenah ya bagerkeun, solekeun. Udah nggak bisa, usahakeun da anak ente kan itunya ulah ngorbankeun batur atuh. Itu. Nah itu. Kemudian pesan Allah yang kedua di ujung Al-Quran setelah kita mengamalkan. Mustahil tidak seorang sudah hafid Quran 30 juz, kemudian dia coba amalkan sudah sangat soleh, sampai di ujungnya dia bisa mengucapkan Qul huwallahu ahad. Ya, kalau sudah mengamalkan Al-Quran semuanya, dia akan mengatakan Allahu ahad. Kapan kita bisa mengucapkan Allahu ahad? Setelah kita faham Quran. Belum cukup itu. Kapan lagi? Setelah diamalkan menjadi sikap, karena kebenaran Islam hanya bisa dirasakan dan dibuktikan oleh sikap. Rasulullah tidak berdakwah dengan nyuruh, hei muslim sih, ente. Kamu nih Islam teh kieu kepada non muslim, enggak. Rasulullah tidak menerangkan Islam pada non muslim. Rasulullah menjawab pertanyaan non muslim. Jadi menjelaskannya pada saat ditanya. Terus apa yang membuat Islam bisa nyebar? Akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulnya ini yang menjadi cerita viral orang banyak pada saat itu. Sehingga banyak orang masuk Islam. Bahkan sekarang cerita viral Los Angeles. Ada rumah siapa itu? Orang Pakistan yang jadi artis di sana, yang Muhammad siapa itu? Hah? Bukan John. Bukan John Cena. Itu rumahnya tidak rusak sama sekali. Itu kan luar biasa itu. Itu jadi dakwah tersendiri, akhlak yang menyebar, yang membuat umat Islam, yang membuat al-Islam nyebar. Baru setelah dengan akhlak mulia kita bisa merasakan kebenaran Al-Quran. Ngomonglah cek bahasa Ustadz Yurisma, Islam itu kan terasanya pada saat diucapkan juga dengan sikapnya. Jeung hatina saya susah membahasakan, kan bahasa saya bahasa gaul. Ngomonglah mun kakara ngarti, mun can ngamalkeun beres. Oke, ngamalkeun geus beres. Ulah waka ngomong geus muslim lah, mun kakara ngarti ngamalkeun mun teu jeung hate. Tah eta. Ada fisik, batin, fisik, badan, batin itu fisik badan. Mengerti ya, akal kita, badan kita, batin kita sudah harus jalan itu. Baru kita akan mampu mengucapkan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Allah itu satu. Apa buktinya bahwa kita bergantung, bahwa kita yakin Allah itu satu? Buktinya apa? Allahus samad. Kita bergantung pada Allah. Nah, bergantung kepada Allah karena hanya satu. Emang betul gitu satu? Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak seperti makhluk hidup lainnya, tidak seperti pohon, binatang, manusia.
Tidak seperti itu. Tidak ada orang tua, tidak dari telur, tidak dari amubasis, tidak. Allah hadir qiyamuhu binafsi. Karena Allah beda, hanya satu, saya bergantung pada Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah juga beda dengan benda-benda lainnya, tidak ada yang disamakan, batu, sungai, apa lagi? Sungai Gangga, ada Sungai Nganga. Beda seketik. Sungai Nganga dan Sungai Gangga itu ya terserahlah orang mau menyamakan. Buat kita yang bergantung kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah beda dengan benda lainnya. Ustaz pernah datang main jalan-jalan ke Borobudur. Saya sudah mengharamkan itu dari sejak kecil. Sok udah kodok karena stupa. Ada nggak diantara teman yang piknik ngodok karena stupa? Mungkin kalau dapat, kalau katoel itu stupa, silakan ucapkan keinginanmu. Wes, persis seperti ulang tahun, tiup lilin sambil ucapkan keinginanmu. Make a wish, nah udah tuh. Ulang tahun. Ngodok ucapkan keinginanmu. Kalau niup lilin ucapkan keinginanmu. Ngelihat komet ucapkan keinginanmu. So what gitu loh, saha gitu pangeran anjeun teh. Kan gitunya. Artinya apa? La walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan patung itu, Allah tidak sama dengan api itu. Dalam ulang tahun ya Zaratustranya dibawa. Allah tidak sama dengan meteor yang lari itu, tidak. Seperti itu. Jadi saya bergantung pada Allah karena begitu. Nah, karena kita bergantung pada Allah, sudah yakin, hati-hati, jaga keyakinan itu. Jaganya dengan apa? Qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah, penguasa falak. Kan gitu ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini tadi urusannya urusan tauhid, betul-betul tauhid dan gangguan luar. Gangguan yang mengganggu kita dari hal-hal yang sulit untuk kita halau. Kadang-kadang kita juga nyeleneh. Tapi untuk yang kedua ini, qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Allah dari Rabbun nas, kepada Rabbun nas. Dari apa? Dari sikap merasa Rabb. Malikin nas, dari sikap merasa Malik. Ilahin nas, dari sikap merasa ilah. Kenapa kita pernah marah sama anak? Itu udah bandel Ustaz, tenurut, kan itu ya. Kenapa anak tenurut kita marah? Ya sudah tenurut. Sampai saya nanya kepada ibu yang marah kepada anaknya gara-gara tenurut. Ari ibu ratu dari kerajaan mana meni budak kudu nurut? Nah, itu kan pertanyaan bahwa Anda bukan Rob. Kalau kita sudah merasa diri kita Rob, kita merasa diri kita Malik, diri kita ilah, apa yang akan terjadi? Mudah sekali masuk bisikan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarri waswasil khannas. Gampang sekali kita dibisiki oleh khannas. Khannas itu siapa? Minal jinnati wan nas, kelompok jin dan manusia. Orang yang seperti itu gampang diprovokasi, gampang sekali. Pengen memprovokasi, lihat dulu orang yang ngerasa Rob nggak, ngerasa Malik nggak, ngerasa ilah nggak. Kalau ngerasa seperti itu gampang itu diprovokasi. Sumbunya pendek, gampang sekali dibakar orang seperti itu. Nah, yang harus kita waspadai dari ayat ini, pemahaman saya dari ayat ini yang harus kita waspadai, hati-hati. Setan setiap detik bersama kita. Setan memikirkan kita 24 jam penuh. Bahkan di sini juga ada yang tergoda oleh setan sambil menatap saya. Iya jelema kieu amat sih. Misalnya. Kelo misalnya. Mungkin ya, tidak mustahil dari jamaah yang ratusan atau puluhan datang ada yang melihat saya, ada godaan setan. Bahkan ketika berdoa pun setan ikutan berdoa, mewarnai doa kita. Yang kalau suatu saat doa itu tidak dijabah, kita rada protes kepada Allah. Ya Allah, jeung memang akrab kan orang Sunda mah jeung Allah teh. Ya Allah, abdi teh bade mangsul ka baleenda ulah ka hujan ya Allah. Baru juga sampai daya kolot Allah mah teu apal baleenda kan itu. Saking akrabnya kita kepada Allah. Ya kan? Engke mah ya Allah ku abdi bade diserlok. Wah, skacida eta. Heureuy sih, akrab sih tapi nya hati-hati we gitu ya. Itu. Jadi ada setan ikutan berbisik kepada kita. Setan ikut diskusi kepada kita. Pada saat marah sama istri misalnya, setan langsung memprovokasi kita. Marah, ngamuk. Ayo bawaan ngabeledag teh. Seperti itu. Nah, diwaspadai oleh kita. Jangan sampai itu terjadi dan subhanallah.
Setan selalu ikut diskusi sama kita. Termasuk ketika kita bicara agama. Ayah itu nyelip. Ustaz Yuris membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Pada saat membaca, menerjemahkan. Pada saat menerjemahkan, ada gak sih setan nyeleneh-nyeleneh masuk? Ada itu. Ada itu. Bahkan sedang sholat kan, orang ruku pengen seperti apa contoh Rasulullah, ruku yang mutmainah. Udah cukup tuh ruku mutmainah geus cengkatnya. Aing teh bener. Tah eta teh setan ngiluan teh pipiluan. Iya kan? Padahal sudah jelas setan tuh, ya Allah. Setan selalu ikut bersama kita. Setan memikirkan kita 24 jam, sementara kita sering melupakan setan dalam waktu 24 jam itu. Masya Allah. Waspadai oleh kita, selalu berlindung kepada Allah. Min syarri ma khalaq, itu intinya. Berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas, merasa seperti itu. Kita tetap jaga pintu hati kita. Jangan sampai pintu hati kita terbuka yang membuat kita mudah untuk disusupi setan. Dan setan akhirnya memprovokasi kita. Seperti sebut saja kita salah seorang dari anggota keluarga yang sukses. Adik kita, kakak kita, paman, uwa, bibi, emang, alos, pupu, semua ngomongin kita. Saya tahu ngomong boga mobil 17. Padahal showroom. Abang-abang boga motor 80 genep. Padahal showroom. Ya, mereka iri kepada kita. Perlu dikomentari, setan ngomong, lawan, jelaskan. Coba tolong jelaskan supaya mereka mengerti. Godaan setan tuh rasional, deras, dilematis. Sering sekali dilematis. Aduh, kumanya. Dilakukan gimana, tidak dilakukan gimana. Sering. Nah, karena godaan setan tuh rasional, dilematis, dan sangat deras terus menerus. Apa yang harus kita lakukan? Berlindung kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, gitu kan cukup. Sudahlah, ada orang komentar buruk tentang kita, alhamdulillah magfirah dari Allah. Ada komentar baik dari orang kepada kita, astagfirullahaladzim, karena komentar baik biasanya membutakan kita. Wajar kalau Rasulullah mengatakan kalau ada yang memuji kamu lempar dia dengan pasir panas, karena sesungguhnya matanya itu salah dan kita akan terbunuh oleh pujiannya. Banyak orang yang terbunuh oleh pujian, hati-hati. Model saya sering itu lupa diri karena banyak orang yang muji kasep. Nggak cicing tong sih. Hana susu karari. Ini menihara rusuh gitu ya. Ulah usuh teh itu kalem. Itu. Jadi pujian itu bahaya. Hinaan juga bahaya kalau kita salah mensikapinya. Ya, sikapi semua dengan bahasa yang dalam. Seperti banyak orang Jerman mengatakan ketika musim dingin datang, kalau ada orang merasa dingin, jangan kamu menyalahkan cuaca, tapi perbaiki jaket kamu. Itu kan luar biasa itu kan. Jangan nyalahin orang lain yang mungkin berkomentar buruk pada kita. Tapi perbaiki saja sikap kita, beres. Ya. Terserah orang mau bersikap buruk, berkomentar buruk tentang kita, bahkan ngeledek orang kasep, antepkeun. Antepkeun. Yang pasti kita perbaiki saja kita, dan waspadai setan itu terus mengganggu kita, terus yuwaswisu fi sudurin nas. Bahkan ada seorang ibu bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz ya menghadapi suami yang KDRT, saya pengen laporan ke polisi. Apa kata setan? Laporkan, lapor. Supaya apa? Supaya lapor ke polisi. Nanti itu jadi masalah kan? Akibatnya susah untuk insaf kan itu. Kalau susah untuk insaf udah kagok borontok, udah tanggung, udah dilaporin ke polisi, ujungnya jadi malah ngaco. Saya bilang kepada ibu-ibu, kalau suami KDRT, periksa ketaatan kita sebagai istri. Cukup taat nggak? Kadang-kadang kan tidak taat, mereka doang yang membuat tangan kita, mulut tidak bisa menjelaskan, tapi tangan akan memberikan kepastian. Jebret. Tapi kan itu jadi salah, beren, jadi dosa. Kumaha pas ngagaplok pas maut hayo. Iya kan? Pas KDRT terjadi pas maut, ya sudah, latihan kungfu. Cukup 2 jurus saja ngagayem batu, jeung neke bata 12 tak, burulu, atau batu hideung gayem. Nanti suaminya nanya, naon mah eta? Batu, Pak. Nah digayem bubuk tinggal itu. Kumaha mun mas takap apa dikieukeun. Ngaceta, wah kacau. Tenang Pak, tenang, moal kalau mas takap apa aman. Kira-kira wanita atau istri yang punya rasa percaya diri dengan kemampuannya seperti itu menghadapi suami keras, tenang nggak?
Dan siapa istri yang tidak tenang, dia tidak punya pengetahuan untuk menghadapi orang-orang KDRT seperti itu. Gampang kok, atau 2 jurus saja, nyingcat jenggingkang. Set, pas dia mukul, tak, nyingcat, benang. Siah, pas nendang loncat kak kenteng, ruasin pasti. Jadikan aku muridmu. Pasti gitu tuh. Jadi cukup tidak usah banyak jurus lah. Latihan eta unggul. Enteng itu. Atau latihan tusuk jarum ya tadi. Cukup dengan pegang jarum suaminya nyerocos mau menggunakan kekerasan langsung dia tahu titik ototnya. Siga drama Cina. Kan itu bisa jadi luar biasa. Dan kedua tuh ngelawan berat-berat cukup dengan 1 jarum saja titik lumpuhnya langsung di tes kulapes langsung lumpuh, tidak usah harus rudet. Jadi hati-hati, kita jangan merasa rebunas, malikinas, ilahinas, hati-hati karena dengan demikian setan gampang memprovokasi kita. Dan hati-hati juga sihir itu gampang masuk, kita gampang terpengaruhi oleh sihir. Kalau apa? Kita sering menyalahgunakan anugerah Allah ya. Min syarri ma khalaq itu sering kita salah gunakan. Kalau kita sering menyalahgunakan anugerah Allah, pikiran kita saya yakin tidak akan lurus itu. Kalau pikiran perasaan kita tidak lurus, logika kita tidak lurus, gampang nggak dibelokin sama provokasi sihir. Gampang pisan, dihasut gampang pisan. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan hati-hati dengan pujian, ya. Hati-hati. Saya pernah hancur oleh pujian itu. Iya, saking sadisnya pujian sampai saya jatuh dalam pelukannya. Iya, 41 tahun saya bareng gara-gara pujian. Itu. Waspadalah. Oh, Pak Budi nanya nasteng. Soalnya terakhir memuji kasih beliau mah. Tapi kan berjuang mencari pujian. Pokoknya kita hati-hati dengan sesuatu yang sepertinya makan minum air manis nikmat tidak, tapi efek jauhnya bahaya kan gitu ya. Makan bala-bala nikmat tidak pas buka puasa jeung cengek. Tapi efek jauhnya bahaya tuh. Bahaya. Seperti itu. Apa yang enak-enak tuh bahaya, termasuk istri cantik bahaya tuh. Bahaya. Lain. Mun manehna pondok umur, pan orang galau, bener tuh. Terus galon, gagal move on. Iya. Bahaya tuh. Atau kudu Isra Mi'raj. Kan gitu, bahaya mengus galon. Itu jadi diwaspadai oleh kita. Yang indah, yang menarik itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan untuk menjadi orang kaya pun hati-hati, sanggup nggak? Sekarang kita masih bisa pergi ke kios jarak berapa ratus meter jalan kaki. Nanti susah itu, untuk jalan kaki ke depan aja susah. Kalau sudah jadi orang kaya kan itu ya. Sekarang pakai angkot, pakai motor, menupikeun ka motor bana telempeng kieu ada kana motor kunaon mah eta olahraga padahal ban motornya bingkang ya. Udah aman. Kalau sudah dikasih kaya sedikit rudet itu. Banyak orang yang sawan kuya, tahu? Sawan kuya naiknya nerekel tapi pas turun semua ngelok. Kepalanya masuk, kakinya masuk, kuplak kayak gitu. Itu sawan kuya. Wani naik tuh wani turun itu. Jadi jangan sampai kita jangan, itu istilah Sunda ya Ustaz ya. Sawan kuya itu. Ada sawan gajah ya. Naik turun sarua geblug. Pokoknya gitu lah. Ya itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.